Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa Murim dengan alur cerita terbaik. Mengisahkan seorang pria yang mencapai puncak dengan mengandalkan tinjunya hingga dia dijuluki sang Raja Tinju Gila, namun dia menemui ajalnya di tangan faksi iblis oleh sergapan serta musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat semuanya berakhir dia terbangun di tubuh seorang tuan muda lemah yang kaya, dan dari sinilah si pemilik tubuh yang selalu dianggap tak berguna mengguncangkan klannya, bahkan dia menapaki jalan balas dendam dengan temperamen yang sangat keras dengan tak segan menghancurkan segalanya. Cerita dibuka dengan sebuah sambaran petir yang dahsyat menjulang turun ke langit dengan kecepatan tinggi. Namun siapa sangka petir itu disebabkan bukannya dari bencana alam, melainkan kehadiran seseorang yang sangat kuat melalui tinjunya. Sosok ini adalah sang Raja Tinju dan dia kembali bertarung setelah menaklukkan dunia di bawah tangannya. Ini adalah gelar yang diberikan pada orang yang menaklukkan dunia Murim dengan tangan kosong, bahkan dia sosok pria yang sering dipanggil dengan gelarnya dibandingkan namanya sendiri. Nama sang Raja Tinju adalah Wosung dan sedikit kesal akan gangguan yang dialaminya karena masih saja terdapat orang-orang yang berani menentangnya setelah dia mencapai puncak. Meski dia mendominasi penuh dalam pertarungan, tapi dia tidak sepenuhnya terbebas dari luka tepat di bagian perutnya. Pertarungan ini tidaklah tergolong adil disebabkan dia tiba-tiba saja disergap oleh orang-orang misterius dalam jumlah banyak, bahkan kemampuan mereka dapat dikatakan seniman bela diri yang hebat. Walau luka ini menghambatnya, tapi dia tidak menunjukkan kelemahannya sedikit pun karena baginya bertarung dan mempertaruhkan nyawa sudah menjadi cemilannya setiap hari. Sekarang musuhnya hanya tinggal 2 orang dan dia akan mengakhirinya secepat mungkin. Dilihat dari manapun mereka sepertinya orang yang cukup kuat dan Wosung penasaran dari mana orang-orang misterius ini berasal. Kemudian dia menendang bawahannya ke arah mereka sendiri yang sudah sekarat. Pria ini memohon agar sang iblis pedang yang merupakan tuannya menyelamatkannya. Akan tetapi sosok ini tak membutuhkan orang lemah yang menjadi rekannya dan langsung saja menebasnya tanpa ragu. Dengan ini Wosung dapat menilai jika cara bertarung yang tak sungkan menebas rekannya adalah cara paling kotor dan mereka tidak peduli pada sifat manusiawi manusia. Sang pedang iblis telah mendengar betapa besar sosok yang menaklukkan dunia Murim dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Perhatian Wosung juga teralihkan pada simbol yang ada pada pedang sosok itu. Dengan itu maka dia yakin mereka semua berasal dari faksi iblis yang merupakan musuh daratan utama. Sang pedang iblis pun turun dari tempatnya dan dia terkesan pada sang Raja Tinju yang mampu bertahan cukup lama dan dia ternyata lebih hebat dari dugaannya. Wosung adalah sosok yang benci berbincang dalam pertarungan dan dia akan menghabisi orang di depannya dengan 10 tinju miliknya. Provokasi itu membuat sang pedang iblis marah karena dia belum pernah bertemu dengan sosok yang benar-benar arogan seperti itu. Dia pun menghunuskan pedangnya sambil melancarkan ki pedangnya dan dia akan melihat sejauh mana sosok yang hanya mengandalkan tinjunya bertahan melawannya. Serangan yang dilancarkan oleh sang pedang iblis sangatlah kuat dan tajam, bahkan menghancurkan segala yang dilewatinya. Namun serangan hebat itu tidaklah berarti jika tidak mengenai tubuhnya, dan sekarang Wosung telah tiba di hadapannya.
Kecepatan Wosung yang sangat luar biasa membuat sang pedang iblis tak bisa menghindar dan dia terkena tinjunya. Tinju itu benar-benar membuatnya dalam keadaan buruk, dan jika tidak segera menghindar maka dia bisa benar-benar dihabisi. Selanjutnya adalah tinju kedua dan seperti sebelumnya tinju ini sangatlah cepat untuk dilihat manusia. Serangan beruntun pun dilancarkan oleh Wosung ke arah musuhnya dengan titik yang berbeda. Hanya saja dia merasakan sesuatu yang aneh di mana tinjunya tidaklah mengenai bagian fatal pada targetnya, bahkan serangannya mengalami penurunan dampak kerusakan. Semua itu disebabkan oleh sosok yang menahannya dan ini adalah teknik yang sangat aneh, bahkan belum pernah terdengar di dunia murim. Musuh yang kuat dan misterius ditambah seni bela diri yang tidak diketahui benar-benar menyulitkan Wosung. Sekarang tubuhnya terhentikan dan tak mengerti kapan orang itu berhasil menempatkan benang ki pengendalinya. Di saat itulah sang pedang iblis memanfaatkan momen tersebut dengan menusukkan pedangnya kepada sang raja tinju. Serangan ini sangatlah fatal disebabkan jantungnya benar-benar telah rusak. Sang pedang iblis mengakui jika dalam pertarungan adil, maka sang raja tinju mungkin saja tak terkalahkan, tapi kali ini lain cerita. Hanya saja dia dikejutkan akan satu hal yang tak terduga. Di mana Wosung masih tak menyerah, meskipun tubuhnya telah terluka parah ditambah dengan tangan yang sudah terkekang. Seharusnya saat seseorang terkena benang ki pengendali itu, maka mereka takkan bisa menggerakkan tubuhnya lagi, tapi Wosung berada dalam tingkatan yang berbeda. Tinju yang dilancarkannya menghancurkan area sekitar dengan kekuatan dahsyat. Namun kenyataannya serangan dahsyat itu hanya menggores wajah sang pedang iblis. Dia pun tertawa karena hampir merasakan kematian di balik serangan itu dan dia mengakui jika sosok di sampingnya sangatlah kuat. Tapi untungnya rekannya bisa membuat tinju itu meleset dan hanya menghancurkan tempat ini. Pria yang memegang kipas ini tertawa karena serangan itu benar-benar sangatlah menakutkan dan berbahaya. Lalu sang pedang iblis mendekati Wosung dan dia masih ingin bermain dengannya, tapi dia sudah mati. Namun siapa sangka Wosung masih hidup dan mendaratkan tinjunya ke dagu lawannya. Dia tertawa karena serangan ke-10-nya berhasil mengenainya walau ini hanya tinju biasa. Dia menganggap inilah akhir hidupnya disebabkan pandangannya mulai kabur ditambah dengan tubuhnya yang kehilangan kekuatannya. Meski begitu dia masih enggan menyerah, bahkan berharap bisa menghajar seluruh faksi iblis dan membalaskan dendamnya. Hari itu adalah malam di mana sang Raja Tinju telah mati di tangan faksi iblis dengan cara menyedihkan dalam kecurangan yang sangat kotor. Sementara itu di rumah pelindung Gunung Jihua, terdapat sosok yang sedang tak berdaya dengan tubuh yang sangat lemah dan menyedihkan. Lalu sosok lemah itu mulai membuka matanya diiringi suara seorang gadis yang terus memanggilnya. Pelayan ini bertanya apakah tuan mudanya baik-baik saja. Tapi siapa sangka sosok ini adalah Wosung sang Raja Tinju dan dia baru saja terbangun di tubuh orang lain. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka sedikit pun. Tak hanya itu, dia dikejutkan akan pelayan yang memanggilnya sebagai tuan muda pertama. Dengan penuh kebingungan, Wosung terus melihat apa yang ada di sekitarnya. Dia pun mencoba menarik wajahnya karena menduga ada seseorang yang memasang topeng tersebut.
Tapi tidak ada tanda garis yang umumnya untuk digunakan sebagai batas akhir topeng menunjukkan jika ini bukanlah topeng seperti dugaannya. Di sela itu pelayan yang melihat tingkah aneh tuan mudanya segera berlari untuk memanggil tabib. Walau terus menarik dan menampar wajahnya tapi tak ada perubahan sama sekali. Sementara itu pelayan yang baru keluar yakin ada sesuatu yang tidak beres pada tuannya karena dia sangatlah aneh hari ini. Di dalam kamar Wosung mulai memikirkan jika sangat mustahil faksi iblis bisa melakukan hal ini. Tapi dia sangat penasaran siapa orang yang dilihatnya sekarang dalam cermin. Langkah awal dia harus mencari tahu apa yang terjadi dan tidak boleh berbuat sembrono karena hal itu pasti akan menyulitkannya. Dia pun mulai berdiri dan menemukan fakta jika tubuh ini sangat lemah bahkan dia seperti anak rusa yang baru lahir di mana untuk berjalan saja sangatlah sulit. Tubuh yang dirasukinya ini benar-benar seperti sampah dan jika seperti ini terus maka dia bisa dihabisi dengan mudah. Kemudian dia melihat sebuah buku yang menunjukkan jika tempat ini adalah bagian dari kelompok dagang Unha. Seingatnya kelompok dagang Unha tergolong besar dan berada di sekitar Gunung Jihua yang memiliki ketenaran karena dia bisa mengetahuinya meskipun dirinya tak memiliki urusan dengan kelompok dagang tersebut. Sekarang Wosung mengetahui fakta lainnya di mana pemilik tubuh ini adalah putra tertua kelompok dagang itu yang bernama Jineon. Seluruh surat yang ada di atas meja ditujukan kepadanya dan berisi orang-orang yang selalu bersama dengannya dan mereka hanya menginginkan uang dan bersenang-senang. Dengan ini maka dia yakin jika Jineon adalah seorang pecundang yang tak berguna. Setelah berpikir jernih Wosung yakin yang ada di wajahnya bukanlah topeng dan dia juga tidak merasakan energi aneh di dalam tubuhnya. Maka dari itu yang dipikirkannya hanya satu yaitu reinkarnasi, dan walau dugaan ini tergolong mustahil dan gila, tapi inilah kenyataan yang bisa dipikirkannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang terburu-buru datang sambil memanggilnya. Orang ini adalah sang tabib dan dia langsung saja membuka pintu dan masuk begitu saja. Tabib ini bernama Gongsun dan dia tampak sangat mengkhawatirkan tuan mudanya. Namun tingkah Gongsun membuat Wosung sangat kesal dan jijik. Tabib ini mengungkapkan jika dia menerima kabar jika tuan mudanya bertingkah aneh dan hal itu membuatnya sangat panik saking khawatirnya. Maka dari itu dia memegang tangannya dan mencoba untuk memeriksanya. Tapi Wosung malah menarik tangannya karena dia baik-baik saja dan tak perlu ada pemeriksaan. Gongsun sangat senang dan untuk memaksimalkan kesembuhan tuan mudanya, maka dia sudah menyiapkan makanan seperti biasanya. Makanan ini adalah sup ayam spesial dan sangat cocok untuk menyegarkan tubuhnya. Hanya saja Wosung sangat mengetahui jika sup ayam yang disebut sup energi mungkin cocok untuk orang sehat, tapi bagi orang sakit maka makanan ini sama saja dengan racun. Tak hanya itu, tabib itu juga mencoba memeriksa denyut nadinya secara diam-diam dengan menyentuhnya. Berdasarkan pengamatannya, maka Gongsun ingin memastikannya karena dia tiba-tiba terbangun. Tingkah tabib di depannya sudah seperti ular, bahkan dia tersenyum dengan meminta memakannya secara teratur agar tuan mudanya bisa sehat seperti orang-orang yang menghadiri kompetisi bela diri naga. Sebagai Jineon, maka Wosung menanyakan sudah beberapa tahun kompetisi itu diadakan dan tabib menjawab sekitar 200 tahun. Dikarenakan dia tidak terlalu lapar, maka dia meminta agar sup itu diletakkan saja di atas mejanya.
Tak hanya itu, dia juga mengusir Gong Sun disebabkan dirinya masih ingin tidur. Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari kompetisi itu diadakan, maka Wo Sung dapat menebak era ini, di mana masa sekarang menunjukkan jika dia belum lama mati sejak saat itu. Hal itu juga menandakan jika faksi iblis yang menyerangnya masih ada di dunia ini. Dia juga bersama dengan tabib yang seperti ular, dan hal ini membuatnya sangat bersemangat karena dia dikelilingi orang-orang yang butuh dihajar. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dan dia akan berkembang dengan pesat dan pasti akan membalaskan dendamnya kepada faksi iblis. Kali ini dia akan mencapai puncak sekali lagi dan dengan tinjunya dia mengalahkan seluruh musuhnya. Beberapa hari setelahnya, makanan di atas meja mengejutkan para pelayan karena tuan mudanya biasanya makan dengan bubur, tapi sekarang dia sangat lahap, bahkan tuan mudanya juga sering olahraga. Seperti dugaan mereka, Jineon telah tiba dengan tubuh yang sudah makin membaik, bahkan kulitnya sangat cerah. Ini adalah hasil yang didapatkannya dengan memperbaiki tubuhnya sendiri dengan pengetahuan masa lalunya, dan dia memuji kerja pelayannya yang sudah menyiapkan sarapan sesuai yang dimintanya. Dia berjalan di hadapan mereka sambil meminta agar semuanya tetap menyiapkan makanan sederhana dengan gizi terbaik seperti ini. Saat pelayan beranjak pergi, mereka bahkan berbisik jika tuan mudanya tampak makin sehat dari sebelumnya. Dia pun akan mencicipi suapan pertama, tapi suara ribut malah terdengar dari luar. Para pelayan tampak takut, padahal mereka sudah memberitahu jika tuan mudanya sedang sarapan. Yang benar saja orang itu adalah tabib Gong Sun, dan dia melewati para pelayan dengan wajah yang menyeramkan. Jineon tertawa karena pak tua itu sangatlah tidak sopan pada tuan mudanya yang seharusnya dia layani dengan baik. Saat melihat tuan mudanya, maka Gong Sun menampakkan raut wajah yang begitu riang. Hal itu membuat Jineon penasaran kenapa tabib ular itu merendahkan dirinya seperti ini di hadapannya. Maka dari itu dia memiliki ide menarik untuk menangkap ular kecil yang berani bermain-main dengannya. Lalu dia menanyakan kenapa tabib datang ke kamarnya, padahal dia tidak memanggilnya. Gong Sun langsung bertingkah jika dia tidak mendengar kabar tuan mudanya beberapa hari ini, dan dia sangat mengkhawatirkannya, tapi dia terkejut karena kulit tuan mudanya tampak berbeda sekarang, menunjukkan jika upayanya selama ini tidaklah sia-sia. Ucapan itu membuat Jineon tertawa dengan wajah jengkel karena upaya yang dimaksud tabibnya adalah sup menjijikan itu. Tingkah tuan mudanya yang berubah sangat mengejutkan Gong Sun, bahkan dia terdiam untuk sesaat. Kemudian dia tersenyum riang dan menjelaskan jika sup itu merupakan tonik yang bergizi dan sangat cocok untuk kondisi tubuhnya. Jineon tak menyangka jika sup itu sangatlah berguna, padahal dia mengira sup tersebut adalah racun. Ucapan tuan mudanya membuat Gong Sun sangat sedih, padahal dia adalah tabib pribadi tuan mudanya yang berjuang membuatnya sembuh. Jika dirinya tidak disambut, maka dia memutuskan untuk pergi saja. Setelah mengatakan itu, maka dia berbalik pergi, tapi Jineon segera memanggilnya. Dia juga menunjukkan raut wajah yang penuh intimidasi karena Gong Sun datang tanpa dipanggil dan sekarang pergi tanpa disuruh. Hal itu membuatnya penasaran siapa sebenarnya tuan di kediaman perlindungan ini sehingga dia berbuat seenaknya. Tapi Jineon tertawa karena ucapannya itu hanyalah candaan dan dia sedang mempermainkan tabibnya.
Lalu dia memintanya membawa alat tulis karena dia harus mengirim sebuah surat. Dikarenakan dia sedang makan, maka dirinya akan mengatakan yang perlu dan Gongsun yang menuliskannya. Jineon mulai berbicara dikarenakan penyakit beratnya, maka Gongsun harus menetap di villa perlindungan untuk sementara waktu, dan dia juga meminta tolong untuk mengusulkan apa yang perlu dilakukannya berikutnya. Siapa sangka Jineon berbicara seakan Gongsun lah yang sedang ingin menulis surat kepada seseorang yang ada di belakangnya. Dengan tatapan mata yang jengkel, Jineon menanyakan kenapa Gongsun berhenti menulis. Gongsun yang menanggapi itu tertawa karena dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan tuan mudanya. Namun dalam waktu singkat sumpit yang digunakan oleh Jineon melesat ke arahnya dengan begitu cepat. Walau hanya gerakan tangan sederhana, tapi kekuatannya sangat hebat hingga membuat dinding di belakangnya berlubang. Tak hanya itu, jika sumpit itu diarahkan ke lehernya, maka dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Tanpa perlu menyembunyikannya lagi, Wosung menegaskan jika dia bukanlah Jineon yang dulu lagi. Tingkah itu membuat tabibnya panik karena tuan mudanya mungkin saja membutuhkan perawatan. Agar tabib ular di depannya tidak perlu lagi berpura-pura, maka Jineon memberitahu jika sup yang disediakannya tiap hari mungkin saja bermanfaat untuk orang sehat, tapi seperti racun bagi mereka yang sakit. Seorang tabib seharusnya mengetahui hal itu, dan hal ini akan membuat energinya sangat kacau. Tak hanya itu, dia mencoba memeriksanya, tapi nyatanya dia ingin memastikan kenapa kondisinya malah membaik. Bahkan saat sedang tidak berselera dan meminta pelayan untuk meninggalkan makanan itu, maka Gongsun malah bertingkah tanpa rasa takut. Di mana dia sama sekali tidak menyembunyikan niatnya untuk menghabisinya. Walau para pelayan tidak mengetahuinya, tapi dia bisa merasakan hal tersebut dari dalam dirinya. Jineon juga yakin jika tabib di depannya pasti tidak bertindak seorang diri dan pasti ada orang yang memberinya perintah. Maka dari itu dia memintanya untuk menulis orang-orang yang terlibat dalam hal ini, dan sang tabib tak mengerti kenapa tuan mudanya melakukan hal ini padanya, padahal dia sudah sangat baik padanya. Siapa sangka pasca mengatakan hal itu, maka sang tabib malah menampakkan wajah aslinya, dan dia sebenarnya sudah muak harus memasang wajah riang di hadapan tuan mudanya. Meski begitu, Jineon tetap saja bersikap santai dan tak ada yang mengejutkannya. Awalnya Gongsun ingin membiarkannya tuan mudanya mati dengan bermartabat, tapi sudah tidak ada pilihan dan dia hanya perlu menghabisi semua orang yang ada di villa perlindungan ini. Tanpa pikir panjang lagi, sang tabib mengeluarkan jarum untuk menghabisi tuan mudanya. Namun Jineon memiliki pergerakan yang sangat cepat, bahkan tangannya sudah ada di depan mata targetnya. Kecepatan itu bahkan tak dapat dihindari olehnya, dan harus menerima dampaknya. Jineon tak menyangka jika si patua di depannya terlalu meremehkannya dan tetap tidak fokus pada saat mereka berdua berbicara. Tapi tetap saja tangannya merasa sakit, menunjukkan jika tubuh Jineon benar-benar menyedihkan. Maka dari itu dia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin karena masih banyak musuh yang harus dihajar. Begitu dia pulih total, maka dalang di balik kelompok dagang Unha pun takkan jadi masalah untuknya. Dia juga sudah muak tinggal di tempat perlindungan ini, dan dia sebaiknya segera kembali ke kediaman utama dan menyelidiki segalanya.
Walau dia bukanlah putra tertua kelompok dagang Unha yang asli, tapi dengan hidup dalam tubuh ini, maka dia akan membuat orang-orang yang mencoba melukainya merasakan akibatnya. Di saat yang sama dia merasakan sesuatu yang aneh dalam kepalanya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu sebuah ingatan aneh mengalir dalam kepalanya dan semua ini berisi informasi tentang apa yang sudah dilalui oleh si pemilik tubuhnya. Informasi ini mengalir layaknya air terjun yang begitu deras dan Wosung sang Raja Tinju tanpa sengaja meneteskan air matanya. Kini dia paham betul jika Jineon adalah sang putra tertua dari keluarga kaya, tapi dia tidaklah sepintar saudara keduanya dan tidak sekuat saudara ketiganya. Dirinya hanyalah putra tertua yang penuh dengan kekurangan hingga orang-orang selalu membicarakannya. Dia berusaha menutup kekurangan itu dengan uang, tapi malah terjerumus dalam kehidupan bejat dan penuh hura-hura. Begitu dia tersadar akan kesalahannya dan mencoba kembali, maka semuanya sudah terlambat. Dia telah mengabaikan kesehatannya dan pada akhirnya dikirim ke villa perlindungan tempatnya untuk dirawat dan memulihkan diri. Jika ingatan ini benar, maka klan utama takkan peduli dengan tempat terpencil ini, dan sekarang dia sudah memiliki ingatan yang diperlukan untuk hidup sebagai Jineon sang putra tertua kelompok dagang Unha. Dia tidak perlu lagi mencoba mencari tahu tentang siapa dirinya dan sekarang dia hanya perlu fokus pada bela dirinya. Meski begitu sebagai sang Raja Tinju dia mengetahui jika tubuh ini sebenarnya berbakat dan dengan pengetahuan masa lalunya ditambah pengaruh eliksir langka maka dia bisa mencapai tahap tinggi dalam waktu sekejap. Kemudian pandangannya tertuju pada kekayaan yang dimilikinya walau sudah diasingkan di tempat ini. Seharusnya dengan uang itu, maka dia bisa membeli apapun yang dibutuhkan dengan mudah. Jineon juga tak menyangka jika tabibnya telah mati dengan satu serangan padahal dia hanya ingin membuatnya tertidur saja. 1 tahun kemudian, seseorang datang mengunjungi villa dan dia utusan dari kediaman utama. Pria ini adalah Mokin dan dia dari regu penjaga kelompok dagang Unha. Kedatangannya untuk menyampaikan sebuah surat dan pelayan langsung menunjukkan jika tuan mudanya berada di sana. Mokin yang melihatnya sangat terkejut seakan dia tak mempercayainya. Walau hanya melihat dari belakang tapi tubuh itu sangat kekar dan sempurna untuk seorang seniman bela diri. Tuan mudanya benar-benar sangat berbeda, bahkan jika pelayan tak menunjukkannya maka dia pasti mengira tuan mudanya orang lain. Beberapa musim telah usai dan energi kor Jineon telah terbentuk dan dia mengukir semua ilmu bela diri yang dibutuhkan untuk bertahan hidup pada tubuhnya. Mobilitas tubuhnya telah berada di level terbaik, begitu juga dengan kondisi tubuhnya. Tak hanya itu dia juga telah menambahkan teknik yang memungkinkannya mengendalikan halilintar dari tinju miliknya seperti masa lalunya sebagai sang Raja Tinju. Sejauh ini dia telah mencapai fase keempat dan walau kemampuannya belum pulih sepenuhnya, tapi tetap saja dia adalah yang terkuat di antara seniman bela diri puncak. Jineon adalah sosok yang bertarung dengan kekuatan murni tubuhnya tanpa senjata karena baginya pria sejati adalah mereka yang menggunakan tinjunya. 1 tahun usai dan peningkatan besar dialaminya, tapi dia harus lebih giat berlatih karena kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan seluruh musuh yang mungkin saja mengancam di masa depan. Dia harus melewati batasan kekuatannya di masa lalu agar faksi iblis pun takkan bisa menyentuhnya.
Di saat yang sama Mokin datang menyapanya dan dia senang bisa bertemu dengan tuan mudanya setelah sekian lama. Tanpa basa-basi dia mengungkapkan kedatangannya untuk membawakan pesan dari klan utama. Jineon mengerti dan dia akan melihatnya secara langsung. Mokin tak percaya apakah sosok di hadapannya benar-benar tuan mudanya dan kemana tubuh lemahnya. Dia pun mulai membaca isi surat itu dan mengetahui beberapa fakta yang menyedihkan. Di mana ayahnya harus berbaring di tempat tidur dan tidak ada penjelasan alasan dari sakit tersebut. Jineon penasaran kenapa ayahnya sakit dan kenapa tidak tertulis dalam surat ini. Mokin tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna, tapi dia bisa sedikit memberitahukan informasi yang beredar. Di mana hal itu kemungkinan besar dikarenakan klan Oyan dan tuan mudanya pasti mengetahui bagaimana kelompok dagang Unha membayar upeti dengan alasan biaya perlindungan. Biaya itu semakin besar dan sekarang jadi tak terkendali. Dan wajah santai Jineon tidak ingin langsung menelan mentah perkataan itu dan ingin mengetahui apakah klan Oyan melakukan hal yang pantas untuk bayaran tersebut. Mokin yang mendengar itu sangat kesal, bahkan dia menyebut mereka adalah binatang yang tak berguna. Bahkan saat sebuah sekte mencoba memaksakan pajak perdagangan belakangan ini, mereka tetap tak ikut campur. Saat melapor maka mereka akan menjawab hanya akan menanggapi orang penting dari klan utama. Mokin juga menambahkan jika kapten penjaga dari kelompoknya juga tidak bisa protes disebabkan kehadiran Osai. Siapa sangka Jineon pernah mendengar tentang Osai karena dia cukup terkenal di dunia murim dan dia cukup kuat untuk diketahui sang raja tinju seperti dirinya. Sambil tertawa Jineon merasa Osai berpikir jika kelompok dagang Unha berada di bawahnya dan sebagai putra tertua maka dia sebaiknya mengatasi masalah ini. Ucapan itu membuat Mokin terkejut karena tuan mudanya mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan terdapat juga variabel lain yang menyebabkan ayahnya jatuh sakit. Di mana terdapat pertarungan pedang antara tuan muda kedua dan ketiga yang berlangsung sengit. Setelah menyaksikan itu maka ayahnya sangat marah dan dia pingsan akibat tekanan amarah itu. Jineon tak menyangka jika kedua adiknya berani bertarung di depan ayahnya ditambah mereka menggunakan pedang sungguhan. Mokin mencoba menjelaskan jika tak ada yang perlu dikhawatirkan karena hubungan mereka baik-baik saja. Namun Jineon tidak bisa berdiam diri saja karena seseorang sudah berani bertindak terlalu jauh pada keluarganya. Maka dari itu dia sudah memutuskan untuk datang sendiri ke klan utama dan akan mengatasi semua masalah. Ini sudah sepantasnya menjadi tugasnya dan orang-orang di sana nampaknya telah terlalu lama melupakan kehadirannya. Di hari berikutnya Mokin telah kembali ke klan utama dan dia mulai menceritakan jika tuan muda pertama benar-benar sudah berubah. Dia bahkan telah menjadi seniman bela diri yang sempurna dengan tubuh luar biasa. Meski dia sudah menjelaskannya dengan baik, tapi rekan-rekannya tak berhenti tertawa karena tuan mudanya adalah orang yang tak berguna. Tak hanya itu mereka bahkan mengatakan jika tuan mudanya adalah seorang seniman bela diri maka dia adalah sang legendaris walau hanya seorang penjaga. Pria ini tahu jika Mokin sudah membuat candaan, tapi dia sebaiknya mengatakan sesuatu yang sedikit masuk akal dan dia lebih percaya jika Mokin bercanda tentang wakil kaptennya yang memiliki kekasih. Siapa sangka sosok yang dibicarakannya ternyata ada di dekatnya.
Sosok ini adalah Hansop, wakil kapten regu penjaga kelompok dagang Unha, dan mendengar sesuatu yang menarik. Tapi dia setidaknya akan memberikan keringanan hukuman pada orang yang berani berkata buruk di hadapannya dikarenakan mendengar kabar baik tentang tuan mudanya. Dia tak memungkiri jika tuan muda pertama sebenarnya memiliki tubuh yang bagus dalam bela diri, tapi dia telah salah jalan. Di sela ketegangan yang dipenuhi candaan itu, sebuah suara terdengar di mana putra sulung kelompok dagang Unha telah kembali. Hansop meminta semua rekannya untuk segera menyambut dan jangan pernah melupakan siapa yang memberikan mereka makan walau tuan muda pertama dianggap tak berguna. Salah satu dari bawahannya bahkan tak yakin apakah mereka harus melakukan ini, padahal tuan muda pertama sangat buruk pada mereka. Saat tiba di kediaman klan utama, Jineon tak hentinya takjub akan yang dilihatnya. Bagaimana tidak, tempat ini sangat sempurna, bahkan kemewahan ini menunjukkan jika mereka sangat kaya. Walau di kehidupan sebelumnya dia tak tertarik pada kelompok dagang, tapi siapa sangka sekarang dia adalah tuan muda pertama dari keluarga kaya ini. Sebelum masuk, Jineon meminta pelayannya untuk istirahat karena mereka pasti sudah lelah menemaninya dan dia sendiri akan langsung menemui ayahnya. Hanya saja Jineon penasaran kenapa tidak ada satupun orang yang menyambutnya padahal dia adalah orang penting dalam keluarga ini. Kemudian beberapa penjaga berbasis di hadapannya dengan berbaris di hadapannya dengan begitu sigap. Mereka semua menghunuskan pedangnya dan mengucapkan selamat datang atas kembalinya tuan muda pertama dalam keadaan aman. Lalu Hansop kembali memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten regu penjaga dan dia sangat senang melihat tuan mudanya. Tak hanya itu, dia takjub atas perawakan tuan mudanya yang hampir tak dikenalinya. Meski wakil kaptennya sudah melakukan yang terbaik, tapi pria ini bertanya-tanya apakah Hansop tidak memiliki harga diri. Selama ini Jineon selalu meremehkannya, bahkan melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadanya beserta seluruh pasukannya. Kali ini dia yakin jika tuan muda pertama pasti akan kembali mengabaikannya seperti sebelumnya. Namun siapa sangka Jineon malah menunjukkan rasa hormatnya, dan baginya ini adalah sambutan yang cukup meriah bagi seorang pembuat masalah sepertinya. Perilaku itu tentu saja mengejutkan semuanya karena tuan muda pertama yang mereka kenal selama ini sangatlah buruk. Tapi sekarang dia malah mengucapkan terima kasih kepada mereka semua atas penyambutannya. Mungkin sudah mengatakan jika tuan mudanya sudah berubah drastis, tapi tidak ada yang mau percaya padanya. Hansop tersenyum begitu hangat melihat tuan mudanya dalam versi ini. Dia datang dan kedatangannya tidak tampak seperti musuh, melainkan sebuah rekan yang membawa harapan baru. Sang wakil kapten sudah memberitahu ayahnya jika tuan mudanya akan berkunjung, jadi dia bisa langsung masuk. Akan tetapi sebuah gangguan datang di mana seseorang tertawa saat melihatnya. Kedatangan orang itu membuat Hansop menunjukkan rasa hormatnya, menandakan dia adalah sosok penting. Dia juga langsung menyentuh bahu Jineon seakan mereka sudah kenal lama. Yang benar saja sosok ini adalah Jaon, putra ketiga yang tak lain adalah adiknya, dan dia sungguh senang melihat di mesum di hadapannya telah kembali. Dia juga cukup terkesan karena tubuh serta ekspresinya menunjukkan Jineon seperti orang berbeda. Tak hanya itu, dia juga dikejutkan akan Jineon yang berani menatap balik ke arahnya.
Sang wakil penjaga yang melihat itu sangat khawatir karena selama ini Jaon selalu menghajar kakaknya. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu dan Hansop yakin jika kedua bersaudara yang sudah lama tak bertemu pastinya akan bersenang-senang. Yang benar saja tuan muda ketiga malah menamparnya karena Hansop sudah berani menyentuhnya tanpa izin. Bagi Jaon tatapan saudaranya sangat membuatnya kesal seakan dia bukan pecundang lagi. Lalu Jineon melakukan hal tak terduga dengan menyentuh wajah adiknya. Namun siapa sangka hal itu dilakukan untuk memastikan bagian mana yang sebaiknya dia pukul. Tinju itu sangat telak bahkan membuat Jaon yang merupakan seniman bela diri harus tumbang. Dia sangat terkejut dan ini adalah perlakuan yang tidak pernah diterimanya dari kakaknya. Tak hanya itu Jineon menyentuh bahunya sambil mengatakan jika dirinya sangat bersemangat saat perjalanan pulangnya. Tapi siapa sangka dia disambut dengan sikap yang tak sopan dari adiknya dan ini adalah pelajaran kecil untuknya. Walau Jaon berusaha untuk bangun tapi dia tak berdaya atas cengkeraman yang membuatnya sangat kesakitan bahkan dia tertahan oleh satu tangan saja. Jineon menunjukkan jika sosoknya sudah seperti iblis dan dia mengingatkan agar Jaon sebaiknya memanggil namanya dengan sebutan kakak. Sementara itu keributan terus terjadi dan membuat para penjaga berkumpul di sana, tapi tak ada seorang pun yang berani ikut campur. Pria ini adalah Hwon putra kedua dari kelompok dagang Unha, sekaligus pengawas dan dia melihat adanya keributan di depan kamar ayahnya. Saat menanyakan apa yang terjadi maka Hansop memberitahu jika telah terjadi perdebatan antara tuan muda pertama dan ketiga. Hwon yakin jika Jaon pasti menghajar kakaknya lagi padahal dia baru tiba. Dia pun berlari dengan penuh rasa panik karena tidak ada yang menghentikan pertengkaran itu. Namun hasilnya sangat tidak terduga di mana Jaon telah dihajar habis-habisan oleh kakaknya yang dirumorkan lemah tak berguna. Hwon bahkan tercengang dan dia tidak bisa berkata-kata apapun. Beberapa saat kemudian mereka bertiga melanjutkan pembicaraannya dan Jaon berada dalam keadaan menyedihkan. Hwon baru saja mendengar jika kakaknya telah kembali dan sepertinya kondisinya sudah membaik. Dengan tenang Jineon menjawab jika dia sudah sembuh dan dapat hidup dengan normal. Lalu perhatian Jineon tertuju pada tangan adik keduanya di mana dia berusaha menyembunyikan salah satu dari tangannya yang terbaluti perban. Jineon pun kembali ingin memukuli adik ketiganya karena sudah berani melukai Hwon. Walau Hwon sudah berusaha menghentikannya, tapi Jineon benar-benar tak sungkan menghajarnya. Dia telah memberikan pelajaran yang cukup pada adiknya hingga mereka berdua ketakutan. Jaon tak percaya jika dia benar-benar dihajar oleh kakaknya padahal setahun yang lalu dia sampah tak berguna. Bahkan Jaon sering membuatnya menjadi tukang pijat agar Jineon tidak dihajar. Hwon cukup lega karena kakaknya benar-benar sudah pulih padahal dulu hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah menghindari pukulan Jaon. Kemudian Hwon bertanya apa ada sesuatu yang terjadi di rumah perlindungan karena kakaknya benar-benar sangat berbeda dari biasanya. Jineon membenarkan hal itu dan seperti biasa insting adik keduanya sungguh tajam. Lalu dia membaca beberapa gulungan dan Hwon memberitahu jika ini adalah daftar para pekerja yang dirinya bawa pada konferensi besok. Awalnya Jineon sudah berniat mencari siapa yang merekomendasikan tabib pribadinya, tapi sekarang dia mengetahuinya tanpa perlu kerepotan.
Sosok itu adalah Osai dan dia benar-benar sudah bertindak kelewatan dalam grup pedagang Unha. Dikarenakan sudah lama tidak bertarung dengan lawan yang cukup menghibur, maka Jineon takkan melewatkan kesempatan ini. Tapi sebelum bertindak lebih jauh, maka dia harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Di mana Jineon tiba-tiba saja menatap tajam dan langsung menanyakan apakah ada di antara adiknya yang bekerja sama dengan klan Oyun. Dia mendesak sebaiknya mereka mengakui, maka dia mungkin akan membiarkannya hidup walau tangan maupun kakinya harus cacat. Baik Hwon dan Jaon tak mengerti kenapa kakaknya menanyakan hal itu dan mereka takkan pernah sudi melakukannya. Bahkan Jaon lebih baik mati daripada melihat anggota klan lain mengambil bisnis keluarganya, dan kelompok dagang Unha adalah bisnis berharga yang susah payah dikembangkan oleh ayah mereka, dan Hwon terus membenarkan ucapan adiknya. Jineon yang mendengar itu tersenyum karena dia dapat merasakan ketulusan dari ucapan itu, menandakan dirinya tidak perlu menghabisi kedua adiknya. Lalu dia menanyakan apakah para petinggi akan menghadiri konferensi besok. Saat adiknya membenarkannya, maka dia memutuskan untuk hadir juga di sana. Setelah itu dia langsung pergi begitu saja karena harus menemui ayahnya sekarang juga. Mereka berdua belum memahami apa yang sedang terjadi dalam rumah perlindungan hingga kakaknya berubah 180 derajat. Pria tua ini adalah Seongmin sekaligus pemimpin kelompok dagang Unha dan ayah Jineon sendiri. Ayahnya penasaran suara ribut apa di luar sana dan Jineon menjawab jika hal itu hanyalah pertemuan antar saudara yang sudah lama tak bertemu. Dia mendengar jika ayahnya sakit karena stres dan ayahnya membenarkan hal itu, ditambah tubuh tuanya sudah tidak bisa menahan beban itu lagi. Lalu ayahnya menyentuh wajah Jineon dan bertanya apakah dia benar-benar putranya karena sudah banyak yang berubah. Seongmin tersenyum hangat dan sangat bersyukur putranya baik-baik saja. Dia juga terlalu banyak memikirkan nasibnya di rumah perlindungan, ditambah dengan keributan dua saudaranya, bahkan kelangsungan kelompok dagang Unha benar-benar membuat tubuhnya tidak bisa menahan beban itu lagi. Jineon adalah sosok yang tidak merasakan kehadiran seorang ayah di masa lalu. Dirinya tumbuh dengan begitu keras dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah mengandalkan tinjunya hingga mencapai puncak. Tapi sekarang dalam ingatan si pemilik tubuh ini, dia merasakan kehangatan yang tak pernah dirasakannya. Di mana ini adalah ikatan antara seorang ayah dan anak. Jineon terus bertanya-tanya sejak kapan ayahnya jadi kurus seperti ini. Kemudian dia tersenyum sambil meminta ayahnya tidak khawatir karena dia hanya perlu menyingkirkan penyebab stresnya dan semuanya akan kembali baik. Sebagai seorang anak tertua, maka dia akan melakukannya dan ayahnya pasti akan segera pulih. Seongmin tak mengerti apa yang dikatakan oleh putranya, tapi melihatnya tersenyum seperti itu tampak sedikit menakutkan. Keesokan harinya konferensi kelompok dagang Unha akan segera dimulai. Sosok ini adalah Osai sekaligus ketua regu penjaga kelompok dagang Unha dan seorang seniman bela diri dari klan Oyun. Lalu bawahannya berbisik jika si putra sulung ternyata hadir dalam konferensi ini. Semua orang penasaran kenapa Jineon yang tak pernah menghadiri konferensi tiba-tiba datang dan dia bahkan tampak berbeda. Osai tertawa dan menduga jika si putra sulung yang tak berguna itu nampaknya khawatir akan posisinya dalam kelompok.
Hwawan telah membacakan beberapa hal yang perlu dibahas dalam konferensi ini, dan jika tak ada yang keberatan maka dia akan berpindah ke pembahasan berikutnya. Namun seseorang mengangkat tangannya karena dia perlu menambahkan sesuatu. Yang benar saja orang itu adalah Osai dan dia mendengar jika tuan muda pertama tidak punya penjaga, padahal dia baru saja kembali, maka dari itu dirinya punya rekomendasi. Para petinggi kelompok dagang Unha yang mendengar itu sangat kesal karena setengah dari kelompok ini berisikan orang dari klan Oyun. Namun di saat yang sama cangkir di tangannya tiba-tiba saja pecah. Jika benda itu mengenai kepala mereka, maka dia pasti akan mati di tempat ini. Sosok yang melakukan itu adalah Osai dan dia meminta maaf karena tangannya tergelincir. Para penjaga lainnya yang sejak awal sudah berada dalam kelompok dagang Unha tidak bisa berbuat apapun atas dominasi mutlak Osai. Dikarenakan tidak ada yang keberatan atas sarannya, maka dia akan menempatkan orangnya untuk menjaga tuan muda pertama. Hanya saja Jineon malah mengangkat tangan menunjukkan jika dia punya sesuatu untuk dikatakan. Di mana sebelum itu dia juga ingin merekomendasikan sesuatu dan Jineon berjalan menghampiri Osai. Yang benar saja saran yang dimaksudnya adalah pemecatan ketua regu penjaga yang tak lain adalah Osai sendiri. Ucapan itu membuat semua petinggi kelompok dagang Unha panik karena tuan mudanya baru saja mengatakan hal yang tidak seharusnya. Para anggota klan Oyun tertawa karena tuan mudanya suka bercanda dan ketua regu sangat peduli pada kelompok dagang ini. Di sana Osai mencoba menahan amarahnya dan menganggap jika tuan mudanya mungkin saja kehilangan ingatannya disebabkan terlalu banyak berbaring di tempat tidur. Walau begitu Osai merasa hal ini juga bukanlah sesuatu yang pantas untuk tuan mudanya katakan. Yang benar saja Jineon langsung saja melayangkan tinju miliknya seakan dia ingin mengakhiri semuanya dalam adu kekuatan. Seketika tempat di mana Osai berdiri menjadi hancur hingga ke lantai. Tapi serangan itu ditujukan pada meja di depannya walau daya hancurnya berlebihan. Jika dia menghabisinya secara langsung maka orang-orang pasti bertanya kenapa dia melakukannya, maka Jineon membutuhkan pembenaran terlebih dahulu. Dia juga beranggapan jika Osai pasti melupakan sesuatu karena dia mendapatkan sedikit pengaruh di mana kelompok dagang Unha adalah miliknya sebagai sang putra pertama. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Jineon mengungkapkan niatnya untuk memecat kepala regu penjaga dan adiknya sangat penasaran kenapa harus melakukan itu dan mereka ada di luar ranah untuk diikut campuri. Kemudian Jineon berbalik dan akan memberitahu apa yang terjadi ketika seorang seniman bela diri diremehkan. Di mana orang yang membuat asumsi itu akan dilahap hingga tak tersisa. Dia meminta adiknya untuk membuka matanya secara lebar tentang keadaan kelompok dagang Unha. Di mana setengahnya telah dimasuki klan lain dan ini adalah arti dari kata melahap tersebut. Hwon tahu jika klan Oyun sudah banyak dalam kelompok dagang Unha, tapi siapa sangka mereka sebanyak ini. Jineon yang melihat rasa khawatir adiknya meminta agar dia tetap santai karena dirinya sudah datang untuk mengatasi semuanya. Entah bagaimanapun dia harus menyembunyikan ekspresinya saking terkejutnya atas mengatasi yang dimaksud kakaknya adalah dengan cara bertarung. Dia yang dulunya sangat lemah kini telah membuat onar seakan seniman bela diri yang lapar akan pertempuran. Lalu para penjaga klan Oyun menghunuskan pedang mereka karena ketuanya mengalami penyerangan.
Meski begitu Osai sangat terkejut karena sang tuan muda tak berguna telah kehilangan akalnya. Kemudian Hansop mempertanyakan kelancangan para penjaga klan Oyun, karena berani mengarahkan pedang pada tuan mudanya. Dengan ini situasinya makin menjadi rumit dan pertarungan mungkin saja takkan terhindarkan. Di sela itu Jineon juga berpikiran jika tindakan orang-orang tak berguna di depannya sangatlah arogan dan melewati batas. Bagaimana bisa penjaga rendahan tanpa perintah apapun malah menghunuskan pedang ke arah majikannya? Maka dari itu Jineon menganggap mereka sedang mencoba mencari mati dan bosan untuk hidup. Akan tetapi Jineon merasa tidak enak pada kapten penjaga, maka dia akan menghitung hal ini sebagai kompensasi saja. Dia benar-benar meminta maaf karena harus mengacaukan rencana pensiunnya. Jineon pun mengungkapkan jika Osai menyuruh seorang tabib untuk menghabisinya secara perlahan saat dia sedang mencoba memulihkan diri di rumah perlindungan. Tak hanya itu, Osai juga adalah dalang dari pertikaian dari kedua saudaranya, dan saat ada yang mati maka semuanya pasti lebih mudah untuknya. Bahkan akibat dari kekacauan yang ditimbulkannya maka ayahnya jatuh sakit. Dengan rencana yang tertata rapi ini maka Jineon yakin Osai berencana menyingkirkan semua putra kelompok dagang Unha. Dia bahkan ingin mengambil alih kelompok dagang ini tanpa menggerakkan jarinya sedikit pun dengan hanya mengendalikan salah satu dari saudaranya. Osai yang mendengar itu tertawa karena tuan mudanya sungguh hebat dalam bercanda dan baginya semua yang terjadi tidak ada kaitan dengannya. Lalu Jineon mendekatinya sambil menyentuh bahunya dan memberitahu jika Gongsun telah mati di tangannya sendiri dan sejak saat itu nasibnya sudah berubah. Osai yang mendengar itu tak percaya jika Gongsun kalah darinya dan Jineon berharap dia tidak perlu bersedih karena orang itu mati dalam satu serangannya. Jineon juga mengingatkan agar Osai seharusnya bekerja lebih keras dari ini untuk melahap kelompok dagang Unha, sehingga dia juga bisa mengklaim atas kerusakan yang ditimbulkannya pada klan Oyun. Ucapan itu membuat Osai sangat murka dan dia tak peduli meski harus menghabisi bocah arogan di hadapannya. Saat Osai menyerang, maka dia sudah termakan dalam perangkapnya dan Jineon tak perlu lagi menahan diri untuk tidak menghabisinya. Osai yang melompat ke arahnya menanyakan apakah bocah arogan di depannya memiliki pesan terakhir. Akan tetapi Jineon tidak menghindar, bahkan dia memilih untuk menyambut tinju Osai. Tempat itu seketika hancur dan mereka yang menyaksikannya harus menjaga jarak. Osai tak pernah menyangka jika Jineon ternyata belajar seni bela diri selama ini. Para penjaga klan Oyun terus bertanya-tanya bagaimana tuan muda lemah berhasil menahan serangan kaptennya. Kemudian Jineon bertanya apakah boleh menyerang dirinya yang baru kembali setelah memulihkan diri. Tapi bukan berarti dia akan mundur dan sekarang pertarungan ini sudah seharusnya pantas disebut duel resmi. Walau ini sudah di luar rencana Osai, tapi dia tidak boleh mundur lagi di hadapan bocah arogan di depannya. Maka dari itu dia pun menyebut jika ini adalah duel resmi dengan saksi dari kedua belah pihak. Sekarang hanya ada mereka berdua dan takkan ada yang ikut campur. Jineon pun mengangkatnya kedua tinjunya sambil memperingatkan jika duel ini antara hidup dan mati. Tanpa pikir panjang lagi, Osai menghunuskan pedangnya, dan dia yakin tuan mudanya telah belajar seni bela diri dari sekte luar dan dia terkesan karena dia bisa sampai ke tahap ini dalam waktu singkat.
Meski begitu dia yakin tuan mudanya tidak memiliki pengalaman yang cukup dan Osai akan menunjukkan perbedaan di antara mereka berdua. Tapi serangannya dapat dihindari dengan mudah, bahkan Jineon berusaha menahan tawanya terkait pengalaman seperti apa yang dimaksud oleh Osai. Baginya pengalamannya sudah jauh lebih dari cukup untuk mengalahkan orang seperti dirinya. Yang benar saja Jineon menyembunyikan tinjunya dan saat memunculkannya maka dia sudah siap dengan tinju yang sudah terlapis siki petir. Bagi Jineon masih 100 tahun lebih cepat bagi Osai untuk menantangnya dalam duel. Osai yang terlempar dapat merasakan jika seluruh organ dalamnya ingin keluar saking sakitnya dan dari mana asal kekuatan ini. Jineon tak ingin menghabisinya dalam satu serangan karena dia belum menemukan lawan yang sedikit lebih kuat untuk menghiburnya dengan sedikit meregangkan ototnya. Maka dari itu dia tak hanya akan menunjukkan pengalaman mereka, tapi juga perbedaan kekuatan yang terpaut jauh. Di sana Osai berusaha mengatasi tinju lawannya dengan pedang miliknya. Walau Osai berhasil lolos, tapi dia benar-benar dibuat kesulitan, dan jika seperti ini terus maka dia pasti akan terkena tinju itu. Dia juga merasakan ada yang aneh dalam diri tuan mudanya. Di mana dirinya tidak seperti orang yang baru mempelajari ilmu bela diri, bahkan dia seakan sosok yang sudah melewati ratusan pertarungan. Tak hanya itu, rasanya seperti berhadapan dengan sosok yang sudah mengasah bela dirinya dalam waktu yang cukup lama. Untuk menanganinya, maka Osai memutuskan menggunakan salah satu dari teknik pamungkasnya. Dengan ini, maka dia pasti akan membuat tubuh Jineon hancur tanpa bisa dikenali lagi. Akan tetapi Jineon telah berada di dekatnya dan Osai tak mengerti bagaimana lawannya bergerak seperti bayangan. Kemudian Jineon melesatkan tinjunya dan dia akan mengakhiri pertarungan yang sudah membosankan ini. Tinju milik Jineon mengenai dagu Osai dengan sangat telak. Siapa sangka tinju itu sangatlah kuat hingga menerbangkan tubuh lawannya. Tak hanya itu, tubuh Osai diterbangkan hingga menghancurkan atap dan ini adalah tinju yang tidak berasal dari manusia normal. Semua orang yang berada di tempat itu melihat ke langit disebabkan tinju kuat yang diberikan pada Osai. Di sisi lain sang kepala keluarga melihat ada sesuatu yang terjadi di sana. Walau tak melihatnya secara langsung, tapi dia yakin jika putra tertuanya telah belajar bela diri. Pertarungan itu pun berakhir dan para penjaga klan Oyun berlari ke arah kapten mereka. Walau mereka semua sangat kesal dan anggotanya banyak di tempat ini, tapi duel berlangsung resmi. Maka dari itu mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi pria ini mengingatkan jika klan Oyun takkan tinggal diam dan pastinya menuntut balas dendam. Dia yakin jika klan Unha takkan mungkin bisa menghindari dampak tersebut. Namun Jineon malah mengatakan jika dia tidak pernah menuntut agar terbebas dari balas dendam walau duel ini resmi. Baginya jika ada kebaikan yang ditunjukkan, maka dia akan membalasnya dan jika ada dendam, maka dia juga akan membalasnya sekaligus menunjukkan apa itu dendam sesungguhnya. Sebelum semuanya bubar, maka Jineon ingin menegaskan satu hal. Di mana kelompok dagang Unha adalah miliknya dan juga milik ayahnya. Ini juga adalah milik para regu penjaga yang menyambut tuan muda di pagi hari. Bahkan ini adalah milik para pelayan yang berbahagia melihatnya makan dengan lahap. Mulai hari ini dia akan mengambil alih dan dirinya takkan membiarkan kelompok dagang Unha dipermainkan oleh para sampah.
Jika para penjaga klan Oyun sudah paham, mereka sebaiknya pergi karena tidak ada yang membutuhkannya. Semuanya dipecat secara tak terhormat dan Jineon akan menikmati wajah kesal yang mereka tunjukkan. Di saat yang sama Mokin ingin memuji tuan mudanya, tapi dia dihentikan. Walau tuan mudanya sudah sangat hebat hari ini, tapi mereka seharusnya malu karena tidak bisa berbuat apapun hingga membuatnya turun tangan sendiri. Kemudian Jineon meminta adik keduanya untuk menyiapkan eliksir, karena sudah sepantasnya dia mendapatkannya. Hwon mengerti dan pasti akan menyiapkan eliksir dengan kualitas terbaik. Mulai dari sekarang para petinggi akan sibuk karena para penjaga klan Oyun sudah pergi dan mereka membutuhkan beberapa pengganti. Jika seorang penjaga, maka Jineon memikirkan orang yang dapat dirinya pekerjakan. Sementara itu di tempat berbeda sosok ini telah mendengar jika Jineon telah kembali dan dia sudah tak sabar ingin bertemu dengan sahabatnya itu.